dalam kehidupan sehari-hari. Hewan ini bisa kita temui di rumah atau pepohonan. Dalam Islam, cicak biasanya diperangi karena hewan ini termasuk hewan pengganggu. Dan tahukah kamu ternyata cicak bisa dibunuh? Lalu ada fakta-fakta apa lagi tentang cicak dalam Islam? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini dan tonton terus hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel Ibrahim. Kisahnya dimulai ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Diceritakan pada saat itu ada dua hewan yang berperan pada kejadian tersebut, yakni semut dan cicak. Dalam cerita itu, semut dengan susah payah memadamkan api dengan membawa air di mulutnya. Kemudian seekor burung berkata mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin setetes air liur yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, sahut si burung. Namun kemudian semut menjawab, memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu. Tapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku pihak yang mana. Di sisi lain, cicak ikut meniup api yang dibuat oleh Namrud agar semakin membesar. Memang tiupan cicak tidak seberapa, tapi dengan apa yang dilakukannya, semua tahu cicak ada di pihak yang mana. Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membunuh cicak karena cicak memiliki sifat tercela. Sementara dulu dia meniup api yang membakar Nabi Ibrahim sehingga api itu menjadi besar. Sunnah membunuh cicak. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyebutkan, ilat bahwa cicak digolongkan hewan yang fasik karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak mudarat dan mengganggu manusia. Beberapa hadis bahkan sangat menganjurkan umat muslim untuk membunuh cicak. Dikisahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak. Dan beliau menyebut cicak sebagai hewan fasik atau pengganggu. Hadis riwayat Muslim. Berlanjut dari hadis tersebut, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis yang mengisahkan bahwa ia bertemu dengan Aisyah dan melihat di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak. Dia pun bertanya kepada Aisyah, "Wahai ibu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak. Sesungguhnya Nabi SAW pernah memberitahu kami bahwa tak kala Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, tak satu pun binatang di bumi saat itu kecuali dia akan memadamkannya, kecuali cicak yang meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Cicak dapat menyebabkan kusta. Kusta merupakan suatu penyakit yang biasa menyerang kulit. Penyakit ini bisa menyebabkan kecacatan. Namun ternyata cicak dapat menyebabkan penyakit tersebut. Badruddin Al-Aini dalam kitab Umadatul Qori menjelaskan bahwa hewan ini dapat menyebabkan kusta, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tersebut. Sebagian ahli hikmah menuturkan, sesungguhnya cicak atau tokek bisa menyebabkan tuli dan penyakit kusta. Cicak tidak bisa masuk rumah yang di dalamnya ada minyak za'faran. Ia bisa menguning dengan mulutnya dan memutih. Dituturkan untuk cicak berukuran besar bisa meracuni dan membuat kulit kusta dengan cara meludahkan ke dalam wadah, kemudian manusia mengambilnya. Maka hukumnya makruh. Apabila menemukan garam, maka akan membuat lubang di dalamnya dan menjadikan zat untuk menghasilkan kusta sampai tidak keluar 4 bulan dan tidak makan apapun seperti ular. Cicak menyebabkan sakit perut. Cicak yang berkeliaran di langit-langit rumah terkadang membuat kotoran sembarangan. Tainya bisa jatuh ke lantai, mengenai badan, atau bahkan jatuh pada makanan. Dilansir dari halosehat.com, kotoran cicak mengandung bakteri E. coli yang menyebabkan sakit perut apabila masuk ke dalam tubuh. Bunuh cicak. Sunnah adalah perkara yang tidak wajib dilakukan, namun mendapatkan kebaikan jika dilakukan. Dalam membunuh cicak pun sudah tentu akan ada kebaikan yang menyertainya. Mengenai hal ini, Nabi SAW menjelaskan
perihal pahala yang akan didapatkan dengan mengamalkan anjurannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan 1 pukulan, dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan, pahalanya kurang dari itu. Dalam 3 pukulan, pahalanya kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, sebuah hadis lain juga mengisahkan tentang Aisyah yang mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh cicak, maka Allah akan menghapus 7 kesalahan atasnya. Hadis riwayat Tabrani. Mengapa diberikan kebaikan bagi membunuh cicak dengan pukulan-pukulan tertentu? Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, menjelaskan bahwa anjuran membunuh cicak dalam hadis itu karena ia dapat menularkan penyakit. Membunuh hewan ini dengan pukulan tertentu karena semakin cepat dibunuh, maka akan semakin membuat diri kita aman dari penyakit. Sahabat beriman, hewan ini dianjurkan dibunuh karena dapat membahayakan kita, bukan karena alasan yang lain, apalagi karena dendam atas Nabi Ibrahim. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Jadi apabila memang cicak yang ada di sekitar kita itu membahayakan manusia atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cicak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum.